Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal sistem pendukung keputusan penerima beasiswa bidik misi menggunakan metode SMART, yang mana jurnal tersebut dibuat oleh Sukamto, Yanti Andriani, dan juga Ayu Lestari dari Universitas Riau. Adanya jurnal ini dibuat yaitu untuk memberikan solusi tentang pemberian beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi adalah pemberian beasiswa yang dilakukan secara efektif sesuai dengan jenis beasiswa yang diadakan. Jadi banyak sekali jenis beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa, baik itu yang berprestasi ataupun yang kurang mampu. Nah, salah satunya yang ditawarkan Universitas Riau yaitu beasiswa bidik misi, yang mana dalam proses penilaian calon penerima beasiswa tersebut masih dilakukan secara langsung atau manual oleh panitianya, sehingga dimungkinkan memberikan solusi yaitu membuat suatu sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa bidik misi menggunakan metode SMART berbasis web, yang mana sistem ini dirancang menggunakan UML diagram, pembuatan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database, yang mana sistem ini dihasilkan mampu mengolah data siswa, data mahasiswa, mengolah data calon penerima untuk dihitung dan laporan jumlah calon penerima yang diterima dan ditolak, yang mana hasil akhirnya dengan menggunakan 10 data percobaan yang diperoleh dengan urutan nilai dari yang tertinggi sampai yang terkecil, yaitu dengan nilai tertinggi 0,75. Jadi adanya jurnal ini dibuat yaitu untuk membangun sistem yang memudahkan dalam penerimaan beasiswa bidik misi yang diberikan oleh Universitas Riau tersebut. Kemudian di sini kita langsung menuju pada langkah-langkahnya, yaitu metode pertama, proses pengumpulan data bagian kemahasiswaan dan panitia penerima beasiswa bidik misi FMIPA Universitas Riau tahun 2018. Di sini akan dijelaskan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menghitung normalisasi kriteria dengan membandingkan nilai bobot kriteria dengan jumlah bobot kriteria dengan persamaan sebagai berikut menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu WJ sama dengan normalisasi bobot kriteria ke J. Nah, kemudian nilai bobot kriteria ke J, kemudian jumlah kriteria. Jadi nilai bobot kriteria ke J ini dibagi dengan jumlah kriterianya. Yang kedua, menentukan nilai utility setiap kriteria, yang mana nilai utility ini tergantung pada sifat kriteria itu sendiri, yaitu yang pertama, kriteria yang bersifat lebih diinginkan nilai yang lebih kecil dengan persamaan nilai utility-nya adalah nilai maksimal dikurangi nilai keseluruhan. Nah, per nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Kemudian yang kedua adalah kriteria yang bersifat lebih diinginkan nilai yang lebih besar. Kalau yang sebelumnya lebih kecil, sekarang lebih besar, yaitu nilai utility-nya con si con ini ya kan dikurangi min. Jadi nilai utility umum semuanya dikurangi minimalnya per nilai maksimalnya dikurangi nilai minimalnya. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Jadi nilai utility kriterianya itu yaitu nilai kriteria dikurangi nilai maksimal dan lain sebagainya. Ini adalah keterangannya. UI dalam huruf AI adalah nilai utility kriteria ke 1 ke I untuk ke I. C max sama dengan nilai kriteria maksimal, C min adalah nilai kriteria minimum, C out adalah nilai kriteria ke I. Jadi nilai kriteria ke I keseluruhannya ini dikurangi min per nilai maksimal dikurangi min. Begitu juga untuk yang lebih kecil sama. Kemudian yang langkah ketiga adalah menghitung nilai akhir dengan persamaan nilai total alternatif ya kan sama dengan hasil normalisasi bobot kriteria dikalikan dengan hasil penentuan nilai utility. Seperti ini.
Adapun pembahasannya adalah seperti berikut. Jumlah data mahasiswa sebanyak 10 orang dijelaskan dalam tabel mahasiswa, ada nomor urutnya, kemudian ada NIM, nomor induk mahasiswanya, dan nama mahasiswanya sudah tertera. Kemudian pada tabel 2 ini adalah penjelasan tentang kriteria yang digunakan untuk menentukan mahasiswa penerima beasiswa. Jadi ada kriteria 1, K1, K2, K3, K4, dan K5. Kriteria 1 sampai K5 ini memiliki nama kriteria. Yang K1 adalah nilai IPK. Yang kedua adalah total penghasilan orang tua per jutanya. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan ayah. Kemudian K4-nya pekerjaan ibu. Kemudian K5-nya adalah jumlah tanggungan. Alternatif untuk mahasiswa penerima beasiswa bidik misi itu adalah sebagai berikut tabel data mahasiswa. Jadi alternatifnya mulai A1 sampai A10 karena ada 10 mahasiswa. Dengan nama alternatif digunakan nomor induk mahasiswanya agar lebih singkat. Kemudian pada tahap keempat, bobot kriteria yang diberikan dari nilai 1 sampai 100. Jadi untuk kriteria K1 dengan bobot 80. Jadi nilai bobot normalisasinya adalah 80. K2 70, K3 adalah 50, K4 adalah 40, K5 adalah 30. K1 apa tadi kriterianya? K1 adalah nilai IPK. IPK adalah nilai bobotnya 80. K2 adalah total penghasilan orang tua 70. Jadi bobotnya dari masing-masing kriteria ini diberi nilai 1 sampai 100. Setelah itu, nilai sub kriteria untuk setiap alternatif adalah sebagaimana pada tabel 5. Sedangkan nilai kriteria untuk masing-masing alternatif sebagaimana pada tabel 6. Kita lihat tabel 5 dan tabel 6. Nah, untuk tabel 5, nilai sub kriteria. Jadi kriteria 1, ya kan, sub kriterianya nilai IPK-nya lebih dari 3,82. Kemudian nilai kriterianya adalah 4. Kemudian IPK-nya 3,56 sampai 382, nilai kriterianya 3. IPK 3.00 sampai 3,55, kriterianya adalah 2. IPK dengan kurang dari 3.00, nilai kriterianya adalah 1. Maka bobot kriterianya adalah 80. Nah, kemudian itu untuk yang IPK, nilai IPK mahasiswa. Kemudian K2-nya adalah untuk hasil gaji orang tua, penghasilan orang tua. Kalau kurang dari 1,5 juta, maka nilai kriterianya 4. Kalau gajinya atau hasil pekerjaannya 1,5 sampai 4 juta, maka nilai bobotnya 3. Kalau lebih dari 4 sampai 7 juta, maka kriterianya 2. Kalau lebih dari 7 juta adalah 1, maka bobotnya adalah 70. Nah, untuk K3-nya adalah pekerjaan ayah. Nah, ini kalau almarhum tidak memiliki ayah, maka bobotnya kriterianya adalah 4. Kalau pensiunan PNS golongan 1 sampai 3, tidak bekerja, buruh harian, supir, petani, honorer, ini adalah bobot kriterianya 3. Kalau wira swasta, PNS, TNI, Polri, pedagang, maka kriterianya nilainya adalah 2. Kalau pegawai swasta, pegawai BUMN, maka nilai kriterianya adalah 1 dengan kriteria bobot 50. Kemudian adalah pekerjaan ibu. Kalau di situ ibunya almarhum, maka bobotnya nilai kriterianya adalah 4. Kalau ibu rumah tangga pekerjaannya, maka 3. Kalau wira swasta, petani, pedagang, maka nilai kriterianya 2. Kalau ibunya sebagai PNS, pegawai swasta, maka nilai kriterianya adalah 1 dengan nilai bobot 40. Kemudian K5 yang terakhir adalah, kita bisa tinjau lagi apa? K5 itu adalah jumlah tanggungan. Nah, jumlah tanggungan di sini maksudnya adalah yang ditanggung. Anaknya ada berapa? Kalau anaknya lebih dari 6, maka bobot nilai kriterianya adalah 4. Kalau anaknya 5 sampai 6, tanggungan dalam keluarganya 3 bobotnya nilai kriterianya. Kalau anaknya adalah 3 sampai 4 orang, maka tanggungannya nilai kriterianya adalah 2 dengan bobot 30. Itu ada di penjelasan dari tabel 5. Kemudian tabel 6 di sini menjelaskan adalah alternatif A1 sampai A10.
Kemudian adalah K1 nilainya seperti berikut, K2 seperti berikut. Nah, K3 ini adalah pekerjaannya, K4, K5. Nah, seperti ini sudah dikolomkan. Jadi lebih mudah dalam kita mengambil suatu data, sudah dipecah-pecah. Jadi K1 ini tadi IPK-nya, standar IPK-nya, K2 ini ada standar gaji, K3 pekerjaan ayah, K4 adalah pekerjaan ibu, K5 adalah tanggungan dari orang tuanya. Jadi udah langsung kelihatan. Seperti ini tandanya, data kriteria dan alternatifnya. Kita kembali lagi. Nah, setelah kita tahu seperti tadi, maka langsung kita melihat tabel selanjutnya. Tadi kan sudah sampai mana tadi? Nah, kriteria orang tua sudah, kemudian kriteria bobot sudah. Nah, langkah perhitungan metode SMART adalah sebagai berikut. Kita langsung caranya menghitung. Yang pertama, hitung normalisasi kriteria menggunakan persamaan yang pertama, yaitu W1 sama dengan 80 per 80 ditambah 70 tambah 50 tambah 40 tambah 30. 80 ini adalah standar bobot dari kriteria pertama dibagi per dari semua jumlah bobotnya yang ditambahkan. Setelah itu akan memberikan hasil 0,30. Dengan cara yang sama diperoleh normalisasi kriteria pada tabel 7. Jadi seperti berikut. Nah, normalisasi bobot kriterianya sudah muncul dari 5 kriteria yang ada. Kriteria pertama yaitu 0,30, yang kedua 0,26, yang ketiga 0,19, yang keempat 0,15, yang kelima 0,11. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai utility setiap kriteria. Sifat untuk masing-masing kriteria adalah sebagaimana pada tabel 8. Nah, di sini ada menunjukkan sifat kriterianya. K1 dia sifat kriterianya lebih besar lebih baik. Yang kedua K2 lebih kecil lebih baik. Jadi ini sudah dibagi kriterianya. Jadi tidak bingung lagi dalam mengatur kriterianya. Nah, berdasarkan tabel 6 dan 5 yang sudah saya bahas tadi, berarti dapat diperoleh nilai-nilai pada tabel 9, yaitu tabel nilai alternatif dan kriteria. Alternatifnya mahasiswa 1 sampai 10. Kriteria K1, K2, K3, K4, K5 ini 2, 3 dan seterusnya. Ini ada diambil dari bobot tadi. Nilai tadi dari 5 dan 6 tabelnya. Nah, jadi tidak perlu bingung lagi. Seperti itu. Jadi kriterianya itu apa tadi? K1-nya adalah dia IPK-nya, K2-nya adalah gaji orang tua, K3-nya pekerjaan ayah, K4-nya pekerjaan ibu, K5-nya adalah jumlah tanggungan keluarganya. Jadi setiap mahasiswa ini kriterianya sudah tertera di sini. Nah, seperti itu. Kemudian berdasarkan tabel 9 untuk K1 diperoleh seperti berikut, yaitu nilai maksimalnya adalah 2, 3, 22, 3, 3, 3, 22, 3 sama dengan 3, dan minnya juga sama seperti ini. Sehingga pada tabel 5 nilai utility diperoleh dengan menggunakan persamaan 3, yaitu nilai utility-nya adalah 2 dikurangi 2 per 3 kurangi 2 sampai 0,0. Maksudnya dari tabelnya adalah maksnya di sini adalah 3, maka yang diambil 3, dan minimalnya adalah 2, nilai yang lebih kecil, maka jadinya 2. Dengan cara yang sama diperoleh nilai utility 0,1,0, 1,0 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian untuk K2 juga sama, jadi persamaan 2. Nah, jadi dilihat yang paling besar mana, oh 4, kemudian yang paling kecil mana, 3, maka seperti tersebut nilai utility-nya. 4 dikurangi 3 per 4 kurangi 3 sama 1,0, seperti berikut. Nah, untuk K3 dan K10 sampai K10, K3 sampai K5 dengan nilai kriteria alternatif A1 sampai A10 juga sama penilaiannya, maka hasil utility-nya sebagai berikut. Alternatif A1 mahasiswa 1, K1-nya sebagai berikut, K2-nya sebagai berikut, ya kan? 3 dan 4-nya juga sudah ada hasilnya. Ini adalah hasil dari nilai utility-nya. Kemudian cara menghitung yang ketiga adalah menghitung nilai akhir berdasarkan tabel 7 tadi dan tabel 10.
Dengan menggunakan persamaan 4 diperoleh nilai utility-nya adalah 0,30 dikali 0,0. Jadi 0,30 dikali 0,0 itu ini. Mana tadi? 0,0, nah ini dikali 0,30. Ada atas lagi. Ini. Jadi normalisasi bobotnya. Jadi hasil nilai utility 0,0 K1 dari alternatif A1 dikalikan dengan nilai bobot kriterianya 0,30. Yang selanjutnya juga sama. Jadi dari K1, K2, K3 ini adalah K1, ini K2, ini K3, ini K4, ini K5 ditambahkan, maka nilai utility-nya ada hasilnya 0,53. Dengan cara yang sama diperoleh nilai akhir untuk masing-masing alternatif, yaitu sebagai berikut pada tabel 11. Jadi tabel 11 ini sudah benar-benar nilai akhir dari normalisasinya, sehingga dari sini kelihatan mulai mahasiswa 1, 2, 3 sampai 10 dengan kriteria yang sudah ada dari kriteria 1 sampai 5 itu bisa dilihat nilai mana yang memungkinkan masuk pada penerimaan beasiswa bidik misi dengan standar minimal IPK 0,75. Berarti dari ke 10 mahasiswa bisa kita lihat bahwa mahasiswa alternatif A2 yaitu memiliki nilai IPK 0,75. Jadi yang berhak mendapatkan adalah mahasiswa A2. Maka perhitungannya sudah selesai. Jadi kesimpulannya dari sistem pengambilan keputusan yang dibuat tersebut adalah untuk mempermudah dalam pengambilan nilai mana yang lebih bisa mendapatkan beasiswa bidik misi tersebut. Jadi proses penghitungan menggunakan metode SMART tersebut berdasarkan kriteria nilai IPK, penghasilan orang tua, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, dan jumlah tanggungan. Dengan 10 data percobaan yang diperoleh untuk nilai dari yang tertinggi sampai yang terendah, ini menghasilkan. Adapun prioritas urutan 3 orang mahasiswa penerima beasiswa adalah A2. Yang kemudian yang nomor 2 adalah A4, yang ketiga adalah A6. Jadi ada 3 mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa bidik misi. Jadi gambarannya seperti itu. Ini adalah nilai akhirnya. Jadi A2, A4 0,71, ya kan? Kemudian adalah berapa tadi? A6 0,67. Jadi 3 mahasiswa tersebut yang berhak mendapatkan beasiswa bidik misi. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.